tetapi alur pukulan kena pada badan samsa yang saya peragakan ini itu otomatis akan lebih cepat sambil mencari jeda yang sesuai dengan teori yang saya katakan di depan. Lakukan setelah mendapatkan setelah tersebut, lakukanlah terus menerus pukulan yang sama ke badan samsa yang tentunya kapan menambahkan tenaga besar dan juga kapan menambahkan tenaga sedikit tergantung situasi dan kondisi kita saat melakukan. Tetapi alur pukulan kena pada badan samsa yang saya peragakan ini itu otomatis akan lebih cepat. Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini menindaklanjuti video yang terposting di YouTube kemarin di channel YouTube saya dengan judul tutorial teknik pukul samsak untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, cedera terutama keselio dan juga getaran yang didatangkan dari benturan samsak terutama pada pergelangan tangan. Nah, setelah kita pasis dengan teori-teori yang coba saya berbagi pengalaman pada video 1, 2, 3 dan seterusnya di channel ini, sekarang kita mulai dengan gerakan pukulan yang mungkin bahasanya energik, atau kapan kita harus menambahkan tenaga full, kapan kita harus menambahkan tenaga sedikit, dan selanjutnya melakukan gerakan full dengan power. Kalaupun itu sekali kita harus jeda, namun setiap langkah yang dilakukan pada saat kedatangan samsa mesti ada perhitungan. Secara feeling kita harus mempertimbangkan kedatangan samsa di saat dia menggayung, apakah menjauh dari kita dan juga mendekati. Ketepatan untuk menempatkan posisi genggaman terhadap bodi samsa ini juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kepleset, artinya maunya kita melakukan pukulan kepada di tengah-tengah badan samsa, tahu karena kita kurang fokus akhirnya kena pada pinggir samsa. Dan dengan demikian, karena ini terbuat daripada karet, kemungkinan besar itu akan menjadi tangan lecet serta lain sebagainya. Ketika gerakan pukulan dengan timing dan power yang kita berikan pada gerakan baik itu pinggang, pinggul serta tempat-tempat yang lain, nah itu memungkinkan power yang kita arahkan kepada bodi samsa dan termasuk juga arah pukulnya sedikit naik ke atas, itulah yang menyebabkan pada akhirnya samsa yang tergantung pada porosnya itu menjadi lepas. Energik, nah, gerakan yang saya peragakan tadi ini adalah energisitas, artinya energik, sikap sigap. Begitu kita ada perasaan untuk memukul, satu kesatuan gerakan antara bahu, pinggang, pinggul, tumit di bawah dan juga tenaga yang telah kita salurkan pada pergelangan tangan tersebut menjadi satu kesatuan. Dengan demikian baru kita berani untuk melakukan full power. Untuk teman-teman pemula, kalau boleh saya berharap ketika senang atau mau menggeluti olahraga dengan media samsa sebagai partnernya, kalau belum pernah ataupun sudah pernah sebelumnya melakukan pukulan terhadap badan samsa, nah ketika pernah menonton, melihat ataupun mencermati daripada pengalaman saya, nah saya berharap sebelum teori dan teknik-teknik pakem itu benar-benar dipahami, jangan mencoba-coba untuk melakukan pukulan sekeras-kerasnya tanpa melalui suatu pemahaman daripada apakah pakem tersebut. Karena saya akan ulang lagi, sebab daripada pergelangan tangan itu akan menerima benturan pertama dari kedatangan samsa yang berayun. Nah, ini bicaranya kita adalah samsa yang berayun. Ketika hal tersebut kita tidak siapkan teori atau pakemnya sesuai dengan video-video yang telah saya coba berbagi pengalaman pada channel YouTube ini, itu akan menjadi risiko yang cukup mengandung risiko kemungkinan tangan kelepeset. Kedua juga yang paling ini yang tidak kita harapkan adalah benturan daripada kedatangan samsa dengan pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu bisa keselio atau paling tidak juga otot otot kita akan menjadi benturan pertama kali. Apalagi ini di teknik atau pelatihan saya menggunakan media samsa tanpa melalui sarung tangan. Kebanyakan saya lihat di Google ataupun di tempat-tempat lain, saat
berlatih menggunakan benda samsak, banyak menggunakan sarung tangan. Kalau saya sendiri dari awal tidak terbiasa menggunakan sarung ini. Memang istilahnya tangan telanjang, namun yang kita pastikan adalah untuk mengenai ke daerah badan samsak, rombolan atau tonjolan tangan dua kanan dan kiri. Silakanlah jeda sebentar setelah gerakan-gerakan itu kita lakukan. Nah, pada sore hari ini saya berbagi pengalaman dengan melakukan olahraga hanya 8 menit. Ya, 8 menit saya ukur, sambil juga tadi kita lihat setelah kena pukulan samsak tersebut jatuh, kita ambil lagi, nanti potong waktunya, sehingga total olahraga yang saya coba rangkum dari awal sampai akhir desain video ini kurang lebih 8 menit. Ya, di usia saya lanjut, di usia 59 tahun, bagi saya sudah cukup untuk bergerak di sore hari hanya untuk memanaskan suhu tubuh, termasuk juga menggerakkan, melastisitaskan otot-otot yang ada, baik daripada otot pinggang, pinggul, paha, lengan, kunyit, dada, serta organ-organ yang lainnya. Nah, dengan demikian kita berharap semoga dengan elastisitasnya otot tersebut berkonstruksi dengan satu otot dengan otot yang lainnya, itu akan menjadi peredaran darah kita semakin lancar. Nah, itu harapannya dengan darah beredar semakin lancar, suhu tubuh kita tetap menjadi stabil, apalagi di suasana pandemi yang sangat berkepanjangan. Semoga kita setiap keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu juga ini harus diusahakan melalui paling tidak kita bergerak. Nah, olahraga yang penting dapat menggerakkan organ tubuh kita. Berapa kali saya sering sharing di channel YouTube ini, tidak mesti juga teman-teman yang lainnya yang menonton atau melihat video, mencermati video saya, tidak mesti juga harus sama menggemari olahraga apa yang saya senangi. Mungkin teman-teman bisa melakukan gerakan senam ataupun gerak-gerakan kecil, yang penting sekali lagi dapat berolahraga menggerakkan tubuhnya. Sekian teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu, semoga sehat-sehat sekeluarga. Terima kasih.